Bab 11, Chen Yao. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Yue duduk di salah satu tempat tidur gadis itu, memejamkan matanya, berkeringat deras. Meskipun dia lebih kuat dari Ji Qingwu, pertempuran sengit dengan para zombie telah menghabiskan sebagian besar staminanya. Saat ini hanya tersisa 4 poin stamina. Saat ini, di asrama gadis itu, selain Ji Qingwu, ada 4 gadis lainnya. Keempat gadis itu sangat penasaran, melihat Yue dan White Bones yang berdiri di sampingnya. Beberapa saat yang lalu, Yue dan White Bones bergegas masuk ke dalam kelompok zombie, tidak membiarkan mereka sampai ke asrama gadis-gadis, menyebabkan pemandangan itu terukir dalam pikiran mereka. Pada saat ini aroma manis melayang, seorang gadis mengenakan jeans, kaos putih, dengan rambut panjang. Seorang gadis cantik dan bersemangat berjalan ke arah Yue sambil tertawa kecil. "Halo, namaku Chen Yao. Teman sekelas, siapa namamu, tolong?" Yue menatap Chen Yao, perlahan berkata, "Namaku Yue Zong." Chen Yao adalah seorang selebriti di Universitas Yunhua. Dia sendiri cantik, manis, bisa menyanyi dan menari, merupakan salah satu gadis cantik di sekolah. Senyumnya yang manis telah memikat banyak anak laki-laki di Universitas Yunhua. Chen Yao menatap Yue sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah datang menyelamatkan kami bersama Ji Qingwu." Yue berkata dengan ringan, "Sama-sama." "Yue, halo, saya Zhang Xuan." Seorang gadis cantik berkulit pucat dengan bayi berjalan ke arah Yue untuk memperkenalkan dirinya. "Halo, saya Kai Xiao." Seorang gadis berambut pendek, yang tampak sangat kompeten dan cantik menghampiri untuk memperkenalkan dirinya kepada Yue. Seorang gadis jangkung, dengan riasan, berpakaian penuh gaya dan menarik, berjalan di depannya, dengan senyum manis berkata, "Halo, saya Wang Fang. Anda benar-benar kuat, bahkan berani melawan zombie-zombie itu." Yue dengan senyum masam, "Saya tidak sekuat itu, saya terpaksa melakukannya." Jika memungkinkan, Yue tidak ingin melawan zombie. Bertarung dengan zombie itu berbahaya, hanya sedikit goresan saja dapat menyebabkan infeksi. Selesai berbicara Yue membuka ranselnya, di dalamnya ada coklat, permen, dan minuman. Dia mengeluarkan sebotol air dan meneguknya dalam-dalam. Pertarungan yang begitu lama telah membuatnya banyak berkeringat, dan perlu rehidrasi. Bahkan pada saat yang paling kritis, Yue tidak membawa ranselnya yang penuh dengan perlengkapan. Dengan perlengkapan itu, bahkan jika dia terjebak di satu tempat selama 3 hari, Yue dapat terus bertarung. Melihat bahwa di ransel itu ada coklat, permen, dan minuman, mata keempat gadis itu berbinar-binar. Saat itu sudah sore, di dalam kamar, gadis-gadis itu ketakutan, terus-menerus memindahkan benda-benda berat, menghabiskan sebagian besar stamina mereka, dan sekarang kelaparan. Hanya saja di masa lalu, keempat gadis itu sombong, jadi mereka malu untuk meminta perlengkapannya kepada Yue. "Air, coklat," kata Ji Qingwu tanpa ragu kepada Yue. Yue dengan cepat tanpa mengatakan apapun melemparkan sekalengkok dan 4 batang coklat ke Ji Qingwu. Ji Qingwu kuat, di dunia ini, seseorang yang dapat diandalkan untuk bertarung itu baik. Chen Yao dengan sifatnya yang ramah, langsung bertanya kepada Yue, "Yue, kami juga haus, bisakah kamu memberi kami sesuatu untuk diminum, tolong?" Yue ragu-ragu sedikit, dari ranselnya mengeluarkan sekalengkok dan 4 coklat, memberikannya kepada Chen Yao, dan berkata, "Kalian berbagi saja, aku tidak punya banyak persediaan." "Terima kasih Yue." Chen Yao dengan sopan berterima kasih kepada Yue, lalu memegang kaleng dan 4 batang coklat berjalan menuju 3 gadis lainnya. Dalam pikirannya, Ji Qingwu benar-benar lebih penting dari kita. Makan coklat, Chen Yao menatap Yue, berpikir. Dalam hati, melihat Yue membagikan persediaan, pikiran sensitif Chen Yao dengan cepat menghitung tingkat pentingnya gadis di asrama itu. Makanan berkalori tinggi seperti coklat adalah sesuatu yang biasanya sangat sedikit dimakan oleh gadis-gadis ini, tetapi sekarang mereka tahu bahwa itu berbeda dari sebelumnya, bisa makan dan minum saja sudah bagus. Pada saat ini, di luar asrama gadis-gadis itu, para zombie menggedor pintu, menyebabkan seluruh asrama berguncang dengan getaran yang tak henti-hentinya. Kehilangan tekanan Yue dan Ji Qingwu, para zombie dari seluruh 3 lantai telah berkumpul bersama, dan mulai menyerang asrama, mencoba masuk ke dalam ruangan. Keempat gadis itu mulai berkumpul di belakang Yue dan White Bones. Meskipun pintunya terbuat dari baja,
tetapi tidak pasti kapan para zombie itu akan menerobos. Bahkan Jikingu kuat, tetapi dia tidak bisa memberikan rasa aman yang kuat seperti Yue dan White Bones. Bagaimanapun, dia seorang gadis dan hanya satu orang, secara signifikan lebih lemah daripada Yue setelah naik level berulang kali. Kakak Qingwu, apa yang harus kita lakukan? Zhang Xuan yang berwajah bayi menatap Ji Qingwu, dan dengan takut-takut bertanya. Ji Qingwu mengerutkan kening, melangkah menuju pintu asrama, melihat jauh keluar jendela. Melihat di luar pintu ada tidak kurang dari 30 zombie, jumlahnya tidak sedikit, benar-benar menghalangi jalan keluar, tidak ada area untuk bermanuver. Bertarung di lingkungan ini sama saja dengan bunuh diri. Yue, apakah kamu punya ide bagus? Ji Qingwu berbalik dan bertanya pada Yue. Yue juga datang ke pintu untuk melihat keluar jendela, memperhatikan zombie yang berkerumun, dan mengerutkan alisnya. Di lingkungan yang begitu padat, zombie dikemas hingga batasnya, bahkan yang terkuat di antara mereka, White Bones, akan tumbang. Yue dengan cepat berbalik dan pergi ke jendela di belakangnya untuk melihat. Di belakang asrama gadis itu, hanya beberapa zombie yang berkeliaran. Sambil mengamati medan, Yue kemudian berjalan ke arah gadis-gadis itu dan berkata, dari sini keluar tidaklah sulit, tetapi bagian yang sulit adalah bagaimana cara melarikan diri dari sekolah, dan kemampuan untuk hidup di luar sana. Saat ini seluruh dunia penuh dengan zombie, jika tidak ada tempat berlindung yang aman, mungkin lebih baik tetap di sini. Apakah kalian punya tempat yang aman di luar sana? Misalnya, villa mandiri, atau unit hunian. Villa dan unit hunian jauh dari pusat kota, kalau tidak, kita tidak boleh terburu-buru keluar. Yue menatap gadis-gadis itu dan bertanya. Chen Yao menatap Yue dan berkata, rumahku di lingkungan Garden District, aku punya satu set kunci rumah. Bisakah kita pergi? Kita bisa. Yue mengangguk. Garden District berada di dekat Universitas Yunhao. Tempat ini adalah kota perguruan tinggi, jauh dari pusat kota, hanya mahasiswa, sedikit lainnya, ini adalah tempat persembunyian yang ideal. Yue menatap mata keempat gadis itu, dengan suara yang dalam bertanya, di antara kalian, siapa yang bisa menyetir? Aku akan menyetir. Chen Yao berdiri dan berkata kepada Yue. Aku juga bisa menyetir. Wang Fang juga berdiri, menatap Yue yang sedang menunjukkan kemampuannya. Dia sangat jelas, saat ini, hanya dengan menunjukkan pesona dan kemampuannya, dia bisa memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup, mengemudikan bus sekolah tidak masalah, kan? Tanya Yue, yang ia butuhkan adalah orang yang mengemudikan bus sekolah. Chen Yao dengan yakin berkata, tidak masalah. Kunci bus sekolah, kau tahu di mana letaknya? Yue terus bertanya, tanpa kunci, bahkan jika mereka menemukan bus itu tidak akan berguna. Chen Yao dengan cepat berkata, ruang pengemudi bus sekolah Sang Xiao berada di antara kantor umum dan kantor urusan akademik. Kalau tidak ada yang lain, di dua tempat itu kita seharusnya bisa menemukannya. Chen Yao adalah ketua OSIS jadi ia harus sering berurusan dengan para pemimpin sekolah. Ia sering naik bus sekolah ke tempat lain, jadi itulah sebabnya ia tahu kamar tempat pengemudi itu menginap. Yue membuka kotak harta karun putih yang ada di dalam tasnya, sebuah cahaya berkedip, sebuah pedang tang yang tajam muncul di depan matanya. Pedang tang imitasi level 1. Serangan 5-8. Pedang halus ini sangat tajam, dapat dengan mudah memotong kepala seseorang. Senjata yang hebat melawan mereka yang terinfeksi. Pedang besar, dengan pedang yang bagus ini, berurusan dengan zombie akan lebih mudah. Yue membelai pedang tang yang tajam, sentuhan dingin datang dari logam pedang tang. Yue sering menggunakan tongkat pemula untuk menghancurkan zombie, melakukan itu akan merasakan hentakan. Dengan pedang tang imitasi ini di tangan, Yue akan dapat membunuh zombie dengan mudah. Yue mengeluarkan skill bola api kecil dan memberikannya kepada Chen Yao dan dengan sungguh-sungguh berkata, kalian seharusnya mendengar suaranya. Aku akan memberitahu kalian beberapa informasi, jika kalian membunuh cukup banyak zombie, kalian akan naik level dan akan diperkuat. Tengkorak khusus itu adalah salah satu skillku, ini adalah buku skill level 1, bola api kecil, di atasnya adalah cara menggunakan skill tersebut. Chen Yao, aku dapat memberikan buku skill ini kepadamu, tetapi aku ingin kamu berjanji padaku, bahwa kita aman, bantu aku menyelamatkan salah satu temanku. Skill bola api kecil ini bagi Yue adalah skill kelas 2, tetapi jika dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan sisi mereka sendiri,
Yue akan pelit. Satu-satunya keinginan Yue saat ini adalah melarikan diri dari sini dan menemukan sahabatnya. Meskipun Chen Yao sangat lemah, tidak kuat dalam bertarung, tetapi dia sangat cakap dan tahu banyak. Yue ingin memiliki teman seperti itu untuk bertahan hidup. Chen Yao sangat tegas, di mata tiga gadis lainnya, ada kecemburuan dan iri terhadap orang yang mengambil buku keterampilan. Ya. Aku berjanji kepadamu bahwa begitu aman, pasti akan membantumu menemukan sahabatmu. Sebuah cahaya menyala, buku keterampilan berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh Chen Yao. Itu ajaib, sisi mata Zhang Xuan iri memperhatikan Chen Yao, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menerima keterampilan seperti itu. Benarkah, mengapa dia mendapatkan semua hal yang baik? Bahkan dewa memberkatinya. Wang Fang memperhatikan Chen Yao menyerap buku keterampilan itu, matanya dipenuhi rasa cemburu dan benci. Chen Yao tidak hanya sangat cantik, dan keluarganya kaya, di universitas ia menjadi objek keinginan banyak anak laki-laki. Meskipun Wang Fang adalah gadis yang diinginkan, tetapi dibandingkan dengan Chen Yao jauh lebih buruk. Dia iri dan cemburu pada keberuntungan Chen Yao. Sekarang dunia sudah mulai runtuh, Chen Yao juga diberi buku keterampilan oleh Yue, meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup, membuat Wang Fang semakin cemburu. Bagaimana, Chen Yao? Lepaskan sihir itu untuk kita lihat. Zhang Xuan tepat di sebelah Chen Yao dengan rasa ingin tahu, dan mengganggunya. Chen Yao tampak bersemangat, dia baru saja mendapatkan kekuatan seperti itu, juga ingin tahu seberapa kuat keterampilannya. Yue dengan cepat menghentikan mereka dan berkata, tidak. Dalam kondisimu saat ini, hanya dapat meluncurkan bola api sehari. Harus hanya menggunakannya di saat kritis. Bola api mungkin dapat menyelamatkan hidup mereka di saat kritis. Yue tidak akan pernah membiarkan Chen Yao menggunakannya tanpa pandang bulu. Chen Yao dengan cepat tenang, mengangguk dan berkata, aku tahu. Yue menatap Ji Qingwu dan berkata, Qingwu, bagaimana staminamu pulih? Ji Qingwu tanpa sedikit pun menyembunyikan, ke arah Yue berkata, 6 poin, stamina maksimalku adalah 12 poin. Sulit untuk pulih, sepertinya tubuhku sangat lelah. Kalian tetaplah di sini dan awasi. Aku akan istirahat, dan segera keluar mencari kunci. Ji Qingwu, panggil aku dalam 5 menit. Yue selesai berbicara lalu mengeluarkan apel vitalitas, memakannya sedikit, lalu berbaring di tempat tidur sambil memejamkan mata. Melakukan itu akan membuatnya pulih lebih baik. Melihat Yue berbaring di tempat tidur, wajah bayi Zhang Xuan, dengan cepat tersipu dan bergumam dengan suara rendah, itu tempat tidurku. Yue terlalu lelah, kepalanya menyentuh bantal, tertidur. Di luar para zombie itu terus-menerus memukuli pintu asrama, selain Ji Qingwu di luar, gadis-gadis lainnya meringkuk di sebelah Yue, takut, tidak tahu kapan pintu akan rusak. 5 menit kemudian, Ji Qingwu menyenggol Yue dan berkata, bangun. 5 menit berlalu, sudah 5 menit, terlalu cepat. Yue membuka matanya, menatap Ji Qingwu, dengan senyum sedikit masam berkata. Dia telah terlibat dalam pertempuran sengit sejak sore hari, meskipun mendapat nutrisi dari apel vitalitas, staminanya kembali ke 11 poin. Yue dengan cepat berdiri dari tempat tidur, melepaskan tali panjat dari ransel dan mengikatnya ke tiang yang aman, lalu melepaskannya keluar jendela. Jika kalian tidak tahan lagi, bisa melarikan diri dari tempat ini. Yue berkata kepada gadis-gadis itu, lalu dengan cepat menuruni tali. White Bones dengan cepat mengikutinya dan menuruni tali setelah Yue. Yue baru saja mendarat, 4 zombie di dekatnya terhuyung-huyung ke arahnya. Yue dengan pedang tang di tangannya dengan cepat menyerbu ke depan, dan mengayunkan pedang ke kepala zombie, langsung memotong kepalanya, darah busuk berceceran di mana-mana. Pedang hebat, sebuah pedang memotong kepala zombie, memuji dirinya sendiri dalam hati. Pedang tang imitasi jauh lebih tajam daripada tongkatnya, Yue menggunakan pedang tang imitasi untuk memotong kepala zombie membutuhkan kekuatan 50% lebih sedikit dari sebelumnya. Yang berarti dia dapat menggunakan lebih sedikit kekuatan untuk membunuh lebih banyak zombie. Yue dengan kekuatan gabungan pedang tang imitasi dan tulang putih dengan cepat membunuh 4 zombie, segera menuju ke arah kantor umum dan urusan akademik. Melihat Yue muncul, sekelompok zombie mulai bergerak ke arahnya, mengejarnya setelah serangannya, semakin banyak zombie berkumpul di belakangnya. Begitu padatnya sehingga tampak sangat menakutkan. Yue tidak berani tinggal di satu tempat bahkan untuk sesaat. Dia dan White Bones terus menyerang ke depan, dengan cepat membunuh zombie yang menghalangi jalan mereka.
Bahkan tidak punya waktu untuk mengambil koin kehidupan yang dijatuhkan oleh zombie. Kamu telah dipromosikan ke level 6, tolong tetapkan 2 poin statistik. Ketika pedang Yue memotong kepala zombie, sebuah suara yang jelas terdengar di benaknya. Tetapkan 2 poin untuk stamina. Yue tanpa ragu-ragu, mengatakannya. Pada saat ini, kecepatannya jauh lebih unggul dari zombie-zombie itu, yang paling kurang adalah staminanya dan kemampuan untuk melawan zombie untuk waktu yang lama. Aliran kecil mengalir di tubuh Yue, dia sekali lagi telah memperkuat tubuhnya. Setelah mendapatkan peningkatan itu, Yue menghela napas lega, terus bergegas menuju ke arah gedung sekolah. Dalam perjalanan ke sana, dengan White Bones memimpin, dengan liar membunuh semua zombie yang tersebar yang menghalangi jalan mereka. Seseorang dan sebuah kerangka dengan cepat membuka jalan menuju gedung sekolah. Anggota utama universitas sebagian besar adalah mahasiswa. Di sekitar kantor umum, zombie kini telah berkurang. Yue baru saja memasuki gedung, ketika 3 zombie terhuyung-huyung ke arahnya. Yue memegang pedang panjangnya di tangan, dengan cemerlang memenggal kepala zombie itu sehingga kepalanya melayang. Tulang putih secepat anak panah yang melesat ke depan, dengan kapak dengan mudah memotong kepala zombie itu. Setelah kepala zombie terakhir jatuh ke tanah, sepasang sepatu putih keluar, jatuh di samping tubuh zombie itu. Yue dengan cepat melangkah maju untuk mengambil sepatu putih itu. Sepatu Enhanced level 1, Agility plus 3. Mengenakan sepatu Enhanced ini akan membuat tindakanmu lebih lincah. Daya tahan 20/20. Yue menerima informasi dari indranya, dengan cepat mengenakan sepasang sepatu Enhanced. Setelah mengenakan sepasang sepatu putih, merasa seolah-olah tubuhnya agak lebih ringan. Agility Yue telah mencapai 14 poin saat ini, 40% lebih banyak dari orang pada umumnya. Yue mengenakan sepatu yang disempurnakan bersama dengan White Bones menuju ke depan. Tolong, selamatkan kami. Tepat setelah Yue melewati kantor bisnis sekolah, dari kantor keuangan, terdengar suara teriakan minta tolong. Yue dengan cepat menuju ke kantor keuangan untuk melihat, dia melihat bahwa 4 pria dan 1 wanita berdiri di kantor itu, totalnya 5 orang. Jika kalian percaya padaku, maka ikuti di belakangku. Yue melihat dan berkata kepada orang-orang di dalam kantor keuangan, terus berlari ke arah kantor umum. Di lantai ini satu-satunya zombie yang tersisa adalah staf sekolah, mengikuti di belakangnya pada dasarnya tidak berbahaya. Apa sekarang, Zhao Zhen? Seorang pria berkacamata berkata kepada pemuda tampan di sampingnya, mengenakan pakaian bermerek, dengan tampilan yang elegan dan modis, memegang tongkat kayu. Zhao Zhen melihat ke arah Yue, berkedip beberapa kali segera setelah membuat keputusan. Ikuti dia, tetap tinggal, jika tidak ada yang menyelamatkan kita, hanya akan mati. Zhao Zhen adalah orang yang sangat tegas, setelah membuat keputusan, dengan cepat membuka pintu kantor keuangan, melangkah keluar pintu dan melihat keluar. Menakjubkan, di luar pintu Zhao Zhen melihat Yue dengan pedang tang di tangan, di antara beberapa napas, memenggal 2 zombie. Orang-orang yang tersisa juga mengikuti di belakang Zhao Zhen dan bergegas keluar pintu, segera mengikuti Yue. Terlalu kuat, kapan pria yang begitu ganas bersembunyi di sekolah kita? Zhao Zhen melihat Yue memenggal kepala zombie dengan begitu lancar, dipenuhi dengan keterkejutan. Zhao Zhen adalah presiden serikat mahasiswa, dia telah bertemu dengan semua orang berpengaruh di universitas, tetapi dia belum pernah melihat Yue sebelumnya. Sangat menakjubkan, orang-orang yang bergegas keluar dari kantor keuangan melihat Yue dengan mudah membunuh zombie, mereka dipenuhi dengan kegembiraan, selama mereka mengikuti pria ganas ini, peluang mereka untuk bertahan hidup akan meningkat banyak. Yue bergegas ke kantor umum, membiarkan White Bones terus membunuh zombie di depan, sementara dia memasuki kantor umum. Saat memasuki kantor umum, sosok gemuk, wajah dan tubuh yang digigit di banyak tempat terhuyung-huyung ke arah Yue. Ketemu, Yue dipenuhi dengan kegembiraan, dia mengenali bahwa pria gemuk ini adalah sopir bus sekolah, bernama Zhang Xiao. Dia melangkah maju, pedang dengan sedikit rasa dingin langsung memotong kepala Zhang Xiao. Setelah membunuh Zhang Xiao, Yue mengenakan sepasang sarung tangan karet dan menggeledah mayat itu, akhirnya mengeluarkan 1 set 3 kunci. Dengan kunci di tangan, Yue kemudian dengan cepat bergegas keluar dari ruangan, melarikan diri keluar. Pada saat ini White Bones yang memegang kapak tulangnya membunuh semua zombie. Kelompok Zhao Zhen berkerumun di samping dengan tenang menyaksikan semua ini. Yue menatap Zhao Zhen,
dengan suara berat berkata, "Aku akan menuju asrama putri, apakah kamu punya rencana?" Asrama putri dari kantor ini hanya berjarak beberapa ratus meter, tetapi ada banyak zombie di sana. Yue sendiri baik-baik saja, tetapi dengan begitu banyak orang tidak dapat bergegas ke asrama putri. Zhao Zhen dengan pandangan tajam ke arah Yue berkata, "Teman sekelas, aku Zhao Zhen, adalah presiden mahasiswa di Universitas Yunhua. Siapa namamu? Tolong." Yue berkata, "Namaku Yue Zong." Zhao Zhen berspekulasi, "Mengapa kamu ingin menuju asrama putri? Teman-temanmu ada di sana." Yue menatap Zhao Zhen, perlahan berkata, "Benar sekali, ada banyak zombie di jalan menuju asrama putri, sendirian, tidak dapat menjamin keselamatan kalian semua." Ada 5 anggota dalam kelompok Zhao Zhen, pada dasarnya tidak memiliki kemampuan tempur, jika berlari cepat menuju asrama putri, sekitar setengahnya akan mati karena gigitan zombie. Zhao Zhen dengan cepat berkata, "Aku tahu bahwa kita akan terjebak di sini dan membutuhkan bantuan. Yue, aku yakin kamu akan meninggalkan sekolah ini. Sebelum kamu meninggalkan sekolah ini, aku harap kamu bisa datang dan membawa kami bersamamu. Selama kamu mampu melakukan ini untukku, di masa depan aku akan dengan baik hati membalas budimu." Yue mengangguk, "Jika aku memiliki kapasitas cadangan, akan kembali. Akhirnya, aku akan memberitahu kamu informasi ini, membunuh cukup banyak zombie, kamu akan dapat naik level dan menjadi lebih kuat. Setelah naik level, kamu dapat memperkuat diri sendiri. Jika kamu memiliki keberanian untuk melawan zombie, kamu dapat menjadi lebih kuat dan berevolusi. Aku akan pergi dulu." Yue pergi setelah menyelesaikan kalimatnya, bergegas keluar dengan cepat. "Zhao Zhen, kamu percaya kata-katanya?" Setelah Yue pergi, pria berkacamata itu bertanya kepada Zhao Zhen. Zhao Zhen menatap tangan yang memegang tongkat pemula itu dan berkata perlahan, "Harusnya bisa dipercaya, kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu." Mendengar perkataan Zhao Zhen, hati kelima orang itu tergerak, tetapi memikirkan pertarungan jarak dekat dengan zombie, semua orang terdiam. Pertarungan jarak dekat terlalu berbahaya, selama zombie mencakar mereka, mereka akan terinfeksi dan mati. Kehidupan nyata dan permainan daring berbeda, orang hanya punya satu kehidupan, jika mati tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kebangkitan, kembalilah. Zhao Zhen ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya perlahan berkata kepada keempat orang lainnya, dan pergi ke kantor keuangan. Meskipun mengetahui cara untuk menjadi lebih kuat, tetapi untuk mempertaruhkan nyawanya, Zhao Zhen tidak siap secara mental untuk melakukan itu. 5 orang yang tersisa ragu-ragu dan kemudian pergi ke kantor keuangan. Jika tidak terpojok, hanya sedikit orang yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk memilih jalan untuk menjadi lebih kuat. Meninggalkan kantor keuangan, Yue mulai melaju kencang menuju asrama putri. Sekelompok zombie terhuyung-huyung ke samping. Yue menggenggam pedang tang imitasi dan menerobos kelompok zombie, meskipun dia tidak memiliki pelatihan dalam seni bela diri, tetapi kelincahannya, tidak ada zombie yang dapat menghalanginya sejenak. Dengan bantuan tulang putih, Yue memenggal 7 zombie, menerobos zombie di sekitarnya, dan kembali ke asrama gadis itu. Yue memanjat tali dan kembali ke asrama gadis itu. "Yue, kamu kembali." Melihat Yue kembali, wajah bayi yang imut Zhang Xuan segera berdiri, dengan senyum senang di wajahnya. Selain Ji Qingwu, gadis-gadis lainnya semua tersenyum dan menghela napas lega. Yue tidak pergi terlalu lama, tetapi di bawah ancaman zombie yang mengelilingi mereka, tidak ada rasa aman. Ji Qingwu juga melihat Yue dan kemudian berjalan mendekat, menggunakan mata besar yang indah itu untuk menatapnya. "Apakah kamu mendapatkan kuncinya?" "Di tanganku." Yue duduk di salah satu tempat tidur gadis itu, mengambil sebotol air dan meminumnya. Meskipun Yue pergi hanya untuk waktu yang singkat, tetapi itu penuh dengan pertempuran yang intens dan juga bergegas kembali. Konsumsi staminanya sangat besar. "Ayo pergi." Ketika staminanya pulih menjadi 9 poin, Yue berdiri dan berkata kepada 5 gadis di asrama. Yue menatap keempat gadis itu, dan berkata, "Ketika kalian semua turun ke tanah, kalian harus tetap di belakangku dan Ji Qingwu. Jangan berlarian, dan jangan saling dorong atau dorong. Aku harus mengatakan ini sebelumnya, jika kalian berlarian, aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Di luar sana ada sejumlah besar zombie, jika gadis-gadis ini bertemu dengan sekelompok zombie, Yue tidak bisa menyelamatkan mereka." "Mengerti." Keempat gadis itu mengangguk dengan sopan. Saat ini,
jika mereka tidak mendengarkan, maka mereka akan mati. Dengan pernyataannya selesai, Yue dengan cepat memanjat turun tali, dalam waktu singkat mencapai tanah. Zhang Xuan mendekati tali itu, menunduk, dan ragu sejenak. Dia bukan gadis yang suka berolahraga, bahkan jika ada tali, dia belum tentu bisa turun dengan mulus dari lantai 3. Jika kamu tidak mau pergi, biarkan aku pergi dulu. Jangan buang waktu, Zhang Xuan. Wang Fang mendorong Xuan ke samping, dengan cepat menuruni tali. Meskipun agak goyah, Wang Fang menggertakkan giginya dan turun. Kemudian Chen Yao dengan terampil menuruni tali, lebih mulus dibandingkan dengan Wang Fang. Tidak buruk, Yue memujinya, hanya sedikit gadis yang bisa memanjat tali dengan rapi seperti itu. Chen Yao memberi kesan bahwa dia adalah wanita cantik yang rapuh, lembut, dan menawan, tidak menyangka dia bisa begitu cekatan. Chen Yao menatap Yue dan dengan percaya diri berkata, "Jangan menatapku seperti itu, sebenarnya, aku adalah wanita cantik yang berolahraga secara teratur. Tapi tidak sehebat King Wu." Yue tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Kai Xiao yang berambut pendek segera turun dari tali. Akhirnya sekali lagi giliran Zhang Xuan, dia menggertakkan giginya dan meraih tali, turun dengan goyah. Di bawah, Wang Fang mendesak, "Cepatlah, Zhang Xuan, hanya kau yang tersisa." Meskipun tidak banyak zombie yang tersisa di dekat asrama gadis itu, tetapi jika mereka meninggalkan asrama, ada banyak zombie. Jika ceroboh, akan dikepung dan dibunuh. Didesak oleh Wang Fang, Zhang Xuan terburu-buru, mempercepat langkahnya, tiba-tiba terpeleset, dan tubuhnya jatuh. Selesai. Merasakan angin menderu, Zhang Xuan merasa putus asa, di dunia ini, dengan patah tulang, tingkat kelangsungan hidup akan sangat menurun. Pada titik ini, Yue melesat maju seperti anak panah, dengan sangat cepat memeluk Zhang Xuan yang jatuh. Beberapa ratus pon tubuh jatuh dari lantai 2 gedung. Meskipun Yue diperkuat, tabrakan itu membuat dadanya terasa sesak. Zhang Xuan melepaskan diri dari pelukan Yue, dengan sedikit rona merah di wajahnya, berterima kasih kepada Yue. "Terima kasih telah menyelamatkanku, Yue." Pada saat ini Wang Fang merasa cemburu melihat pemandangan ini. Gadis kecil ini benar-benar pintar. Setelah keempat gadis itu turun, Ji Qingwu dengan cepat memanjat tali. Tepat ketika kelima gadis itu siap untuk pergi, seorang gadis di lantai 3 tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar jendela. Tangannya memegang selembar kertas putih. Di kertas putih itu tertulis, "SOS, tolong bantu kami." "Apa sekarang? Pergi selamatkan mereka," Zhang Xuan bertanya pada Yue. Gadis-gadis lainnya menatap Yue. Hati mereka juga sangat kusut. Jika mereka memilih untuk tidak menyelamatkan mereka, mereka akan memiliki hati nurani yang gelisah. Tetapi jika mereka menyelamatkan mereka, mereka sendiri akan berada dalam bahaya. Yue menggelengkan kepalanya, dengan lugas berkata, "Tidak, sudah sulit untuk melindungi diri kita sendiri, harus mencari tempat yang aman. Setelah itu, jika kita memiliki kapasitas cadangan maka kita bisa menyelamatkan mereka." Yue dan Ji Qingwu harus melindungi keempat gadis itu sambil bergegas ke bas sekolah, yang sudah sangat sulit, beberapa gadis lagi terlalu banyak. "Kalian di sana, jika aku memiliki energi cadangan yang tersisa, akan menyelamatkan kalian. Sementara itu, kalian harus membela diri." Yue berkata dengan keras kepada yang di atas, lalu melihat kelima gadis itu dan berkata, "Pergilah, Ji Qingwu, aku dan White Bones akan menyerbu ke depan, aku akan meninggalkan keempat ikan di jaring ini untukmu." Asteris 1. Setelah mengatakan ini, Yue dan White Bones memimpin jalan menuju bas sekolah. "Cepat!" Ji Qingwu mendesak keempat gadis itu. Semua orang tahu bahwa sekarang adalah saat yang kritis. Keempat gadis itu mengikuti dengan ketat di belakang Yue, bergegas maju. Ji Qingwu berputar di sekitar keempat gadis itu, melindungi mereka. Asteris 1, intinya yang dia katakan adalah dengan dia dan White Bones di depan, dan Ji Qingwu berputar-putar, keempat gadis itu adalah ikan-ikan kecil dan mereka adalah jaringnya di lantai 4 asrama. Seorang gadis melihat Yue yang menjaga keempat gadis itu pergi. Matanya merah, air matanya mengalir, dia menutup mulutnya untuk menahan diri agar tidak membuat terlalu banyak suara. Keributan yang disebabkan Yue dan Ji Qingwu saat mereka memasuki asrama itu sangat keras. Melihat Yue membawa serta sekelompok orang untuk melarikan diri memberinya secercah harapan untuk melarikan diri dari asrama yang dipenuhi zombie ini. Kepergian Yue, sama saja dengan merenggut harapannya untuk melarikan diri,
tentu saja dia tidak tahan. Jika situasinya memungkinkan, dia pasti akan menangis. Kiki, jangan menangis. Dia bilang akan kembali, kan? Seorang gadis berambut panjang datang ke samping Lin Qi untuk menghiburnya. Lin Qi berkata dengan suara rendah. Zhang Li, tapi di sini sangat berbahaya, aku khawatir dia tidak akan kembali. Zhang Li berkata dengan nada menghibur. Jangan khawatir, nama pria itu Yue Zong, aku kenal dia. Dia pria yang sangat dapat dipercaya. Dia bilang dia akan kembali, kemungkinan besar akan kembali. Kita hanya perlu menunggunya dengan sabar. Lin Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Benarkah, Zhang Li, kau mengenalnya? Zhang Lai tertawa kecil. Tentu saja, pekerjaannya diperkenalkan olehku. *1. Jadi, ceritakan padaku tentang dia. Lin Qi dengan cerewet bertanya pada Zhang Lai. Di lingkungan yang berbahaya ini, dia membutuhkan sesuatu yang baru untuk mengalihkan perhatiannya. Zhang Li menarik Lin Qi dan membisikkan padanya hal-hal yang dia ketahui tentang Yue. Bagus. Setelah meninggalkan asrama perempuan, Yue dan White Bones tidak membuang waktu untuk menuju bus sekolah. Keempat gadis itu mengikuti tepat di belakangnya. Yue dan kelompoknya baru saja keluar, ketika para zombie segera terhuyung-huyung ke arah mereka. Melihat wajah-wajah itu, tubuh zombie yang digigit dan dicabik-cabik, keempat gadis itu ketakutan, membuat kaki mereka lemah. Mengurangi kecepatan mereka, tidak semua orang yang melihat segerombolan zombie itu bisa tetap tenang. Jika Yue tidak membunuh begitu banyak zombie, dia pasti tidak akan begitu tenang. Lari lebih cepat, jangan berhenti, teriak Ji Qingwu. Para zombie di depan telah dibunuh oleh Yue, tetapi tekanan lebih besar untuk Ji Qingwu, menjaga keempat gadis itu bukanlah tugas yang sederhana. Jika ada zombie yang lewat dan gadis-gadis itu tidak memiliki keinginan untuk bertarung akan dibunuh. Mendengar Ji Qingwu berteriak, keempat gadis itu takut untuk melambat, terus maju. Ketika berlari, tiba-tiba Zhang Xuan secara tidak sengaja menginjak kerikil dan terpeleset, jatuh ke tanah. Wang Fang dengan cepat melangkah melewati Zhang Xuan, melihat Yue masih berlari, mengejarnya. Dikelilingi oleh zombie, dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya karena Zhang Xuan. Tolong aku, kakiku terluka. Zhang Xuan berjuang mencoba berdiri, sambil menangis keras, memohon bantuan para wanita itu. Chen Yao ragu-ragu, lalu menatap Kai Xiao. Kedua gadis itu segera menghampiri Zhang Xuan dan membantunya berdiri. Ketiganya bergerak maju dengan susah payah. Terima kasih, Chen Yao, Kai Xiao. Zhang Xuan dengan hidung merah, air mata mengalir. Hanya di saat kritis, kau dapat melihat siapa teman sejatimu, dan siapa yang palsu. Zhang Xuan beratnya hampir 60 kg, dengan Chen Yao dan Kai Xiao yang mendukungnya, kecepatan ketiganya tidak banyak melambat. Namun setelah 10 meter, mereka sudah lelah dan kehabisan napas. Aku di sini, kalian ikuti kerangkaku. Cepat, Yue kembali dari depan, dan mengambil Zhang Xuan dari Chen Yao dan Kai Xiao, dengan suara berat berkata kepada mereka. Kalian hati-hati. Chen Yao dan Kai Xiao sama-sama menghela napas lega, keduanya menatap Yue dan berkata. Kemudian mereka berdua berlari mengejar White Bones. Pakai ini, lalu naik ke punggungku. Yue memberikan ransel itu kepada Zhang Xuan, lalu memunggungi Yue dan berkata. Zhang Xuan dengan cepat meraih ransel itu dan kemudian naik ke punggung Yue. Zhang Xuan baru saja naik ke punggung Yue, ketika dia merasakan tubuhnya jatuh dengan keras. Jika kekuatannya tidak meningkat beberapa kali lipat, dengan Zhang Xuan dan ransel penuh perlengkapan di punggungnya, akan sangat sulit untuk bergerak. Pegang erat-erat, jika kamu jatuh, tidak ada yang bisa kulakukan. Selesai mengatakan itu, Yue menarik napas dalam-dalam dan bergegas menuju ke arah bus sekolah. Zhang Xuan memegang Yue dengan erat, dengan punggung yang hangat dan lapang, dia merasakan rasa aman di hatinya. Akan menyenangkan jika dia menjadi pacarku. Pada saat ini White Bones telah dipromosikan ke level 7, dengan kebugaran fisiknya 60% lebih tinggi dari rata-rata orang. Dia mengayunkan kapak untuk membersihkan jalan dari zombie, menyebarkan mayat di mana-mana. Tubuh Yue yang telah diperkuat beberapa kali, tidak jauh lebih lambat dari para gadis, segera bergegas masuk ke dalam bus sekolah. Setelah naik bus, Yue menyingkirkan Zhang Xuan, mengeluarkan kunci dan melemparkannya ke Chen Yao. Cepat jalan, Zhang Xuan duduk di belakang Yue, tiba-tiba hatinya merasakan kehilangan. Mengerti, Chen Yao cepat-cepat memasukkan kunci mobil,
lalu menyalakan bas. Kalian berdua, jaga Zhang Xuan. Yue menatap Kai Xiao dan Wang Fang berkata. Kemudian duduk di bas sekolah, menghela napas panjang lega. Serangkaian pertarungan sengit, staminanya turun menjadi 6 poin. Dia harus memanfaatkan setiap menit untuk beristirahat dan memulihkan staminanya, sehingga dia bisa menghadapi pertempuran apapun yang mungkin terjadi. Kai Xiao mengangguk dan pergi ke Zhang Xuan, sementara Wang Fang hanya memperhatikan Zhang Xuan dengan canggung. Beberapa saat yang lalu pada saat krisis, dia tidak berhenti untuk menyelamatkan temannya tetapi malah memilih untuk melarikan diri. Ji Qingwu duduk tepat di seberang Yue, mengulurkan tangan putih kecilnya, berkata, "Air." Yue dengan senyum masam mengeluarkan Coca-Cola dari ranselnya dan memberikannya kepada Ji Qingwu. "Kemana kita sekarang?" "Ke rumahku." Setelah menyalakan mobil, Chen Yao menatap Yue dan berkata, "Tidak, pergi ke supermarket kecil di depan. Kita perlu membeli perbekalan terlebih dahulu. Tanpa perbekalan kita tidak bisa bertahan hidup." "Wang Fang, kemarilah sebentar dan jelaskan proses mengemudi." Yue mendekati Chen Yao, menatap Wang Fang dan berkata, "Dia harus belajar cara mengemudi dan mengoperasikan kendaraan, jadi meskipun dia sendirian, dia bisa mengendarai mobil dan melarikan diri." "Oke." Wang Fang segera dengan senang hati pergi ke sisi Yue, mulai menjelaskan peran dan penggunaan peralatan tersebut. Sebenarnya bagian tersulit dari mengemudi adalah peraturan lalu lintas. Cara menyalakan mobil, berhenti, mempercepat, dan mengerem tidaklah sulit. Wang Fang mengatakan semua ini, Yue mulai mengerti banyak hal. Namun tentu saja, dengan keterampilan mengemudi Yue, dia hanya akan menjadi pembunuh di jalan. Namun ia cepat belajar cara memulai, berhenti, dan mengerembus sekolah melaju kencang, menabrak banyak sekali zombie yang menghalangi jalan. "Yue, aku tidak naik level. Aku tidak bisa naik level saat menggunakan kendaraan. Sepertinya penting untuk memahami aturan tentang cara naik level." Yue melihat zombie yang terlempar, bahkan ada zombie yang kepalanya hancur karena tertabrak. Tidak ada bola cahaya putih yang keluar dari mayat zombie. Yue mengerutkan kening dan berpikir. Awalnya, Yue mencari kendaraan berat yang kuat, seperti Hummer, penggiling jalan, dan kendaraan berat lainnya yang dapat dengan mudah membunuh zombie. Namun sekarang tampaknya rencananya meleset. Bas sekolah dengan cepat tiba di supermarket kecil. "Yue, Chen Yao, kamu tunggu di sini, siap menyalakan mobil." "Wang Fang, Kai Xiao, kalian berdua datang membawa perlengkapan. Ji Qingwu dan aku bertanggung jawab untuk berjaga-jaga." Yue dengan cepat membuat pengaturan, lalu segera melompat keluar dari bas. Ji Qingwu juga dengan sangat elegan melompat turun dari bas. Wang Fang, Kai Xiao saling menatap, berlari menuruni bas menuju supermarket kecil. Wang Fang, Yue, supermarket diblokir. Wang Fang dan Kai Xiao sebelum memasuki supermarket kecil, menemukan bahwa supermarket kecil itu diblokir dengan segala macam puing. "Yue, tulang putih, hancurkan di sini." Yue hanya melihat supermarket kecil itu lalu mengarahkan jarinya ke sebuah tiang di sudut. Tulang putih mengayunkan kapaknya, kapak itu menghancurkan tiang di sudut itu. Suara, bang, bang, suara yang sangat keras terdengar, pecahan kaca dan debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, memperlihatkan sebuah lubang besar. Supermarket kecil ini dikelilingi oleh kaca, tidak dapat menahan kekuatan kehancuran. Oleh karena itu, itulah sebabnya Yue tidak memilihnya sebagai benteng sampai bantuan datang. Tulang putih mengayunkan kapaknya dengan keras beberapa kali, lalu di sekitar supermarket kecil itu, kaca-kaca pecah di seluruh lantai. Supermarket di dalamnya benar-benar terbuka untuk dilihat semua orang. "Chen Gang, Yue, apakah itu kamu?" Pada saat yang sama, terdengar suara terkejut dari Chen Gang di supermarket. Chen Gang, Sun Yu, dan Wang Suang segera keluar bertiga. "Sun Yu, Ji Qingwu. Halo, namaku Sun Yu, aku murid tahun ketiga." Melihat Ji Qingwu, mata Sun Yu berbinar cerah, cepat melangkah maju untuk memperkenalkan dirinya. Ji Qingwu melihat ke arah Sun Yu, lalu berkata ringan. "Ji Qingwu, halo." Chen Gang saat ini datang ke sisi Yue, melihat bas sekolah, mendesah dengan sangat bersemangat. "Chen Gang, Yue, kamu benar-benar hebat. Benar-benar membawa bas sekolah ke sini. Dengan ini, kita bisa yakin untuk melarikan diri dari sekolah." Yue mengabaikan Chen Gang, tetapi berjalan menuju Kai Xiao dan Wang Fang, dengan suara berat memerintahkan.
Yue, pergi ambil perlengkapan, utamakan air dan makanan. Kai Xiao dan Wang Fang, dengan cepat pergi ke supermarket dan mulai membawa perlengkapan. Sun Yu melihat Yue memerintahkan keduanya, melangkah maju, menuduhnya. Sun Yu, Yue, kamu bukan pria sejati. Bagaimana kamu bisa membiarkan gadis-gadis melakukan pekerjaan berat seperti ini? Kamu seorang pria, bukankah seharusnya kamu lebih proaktif untuk memindahkan perlengkapan? Sekarang kamu menyuruh gadis-gadis melakukan pekerjaan berat ini, sambil beristirahat di sini, tidakkah kamu tahu itu memalukan? Wang Fang, Kai Xiao, dua orang itu segera berhenti, dan menatap Yue. Yue melirik Wang Fang dan Kai Xiao, dengan acuh berkata, Yue, ini adalah urusan kelompok kami, kamu orang luar dan harus segera tutup mulut. Jika mereka berpikir apa yang aku lakukan tidak pantas, mereka dapat pergi sekarang, aku tidak akan menghentikan mereka. Wang Fang, Kai Xiao, jika kalian pikir aku tidak benar, maka kalian bisa tinggal di sini dan bergaul dengan mereka bertiga. Aku pasti tidak akan menghentikan kalian. Kai Xiao dengan pandangan menghina pada Sun Yu berkata, Kai Xiao, Sun Yu, kau harus diam. Yue, untuk mengeluarkan kita, tidak tahu berapa banyak zombie yang harus dia bunuh. Dia juga manusia, dan akan lelah. Kita tidak bisa melawan zombie secara langsung, tetapi kita masih bisa melakukan pekerjaan kasar. Jika kalian memiliki keterampilan, maka pergilah membunuh zombie-zombie itu. Selesai berbicara, Kai Xiao melangkah ke supermarket dan terus membawa perbekalan. Wang Fang dengan mengejek menatap Sun Yu, berjalan ke supermarket. Dalam pandangannya, Sun Yu di dunia ini, jika dia tidak berubah dari anak manja, tidak akan bertahan lama. Wajah Chen Gang memucat, menatap Yue. Chen Gang, Yue, kau tidak bermaksud membawa kami keluar dari sini bersamamu. Yue menatap Chen Gang, dengan dingin berkata, Yue, tentu saja, ketika aku bertanya apakah kau bersedia membantuku naik bus sekolah atau tinggal di sini dan menunggu bantuan. Kau tidak ingin menunggu di sini dan menunggu militer menyelamatkanmu. Kalau begitu kau bisa menunggunya perlahan. Kurasa pemerintah seharusnya bisa mengirim seseorang untuk menyelamatkan kalian, para penyintas. Kendaraanku ini terlalu kecil, tidak cukup untuk menampung terlalu banyak orang. Tidak ingin berkontribusi, tidak ingin mengambil risiko tetapi ingin berbagi hasil kerja keras, mereka adalah tipe orang yang paling dibenci Yue. Terutama Sun Yu, seorang anak manja, tidak mengerti hal ini. Wajah Sun Yu benar-benar pucat, berteriak dengan suara keras. Sun Yu, bagaimana mungkin ada orang yang begitu egois? Bukankah kita seharusnya saling membantu? Jika aku ingin naik, apa yang akan kau lakukan? Bus sekolah itu bukan milikmu, itu milik sekolah. Setelah selesai, Sun Yu berlari ke arah bus. Yue segera maju, dan menamparkan wajahnya. Sun Yu jatuh ke tanah dengan wajah bengkak. Yue menatap Sun Yu dengan jijik, dengan suara berat berteriak. Yue, tidak hanya ada satu bus sekolah. Jika kau menginginkan bus sekolah, ambil saja dari mulut para zombie itu. Aku mengambil bus sekolah ini dari mulut para zombie, kau tidak berkontribusi apapun. Aku tidak akan membiarkanmu naik bus ini, menghilanglah. Bersamaan dengan kata-kata Yue, White Bones melangkah maju dengan kapak seperti sambaran petir yang menebas di depan Sun Yu. Angin kencang dari kapak itu membuat Sun Yu takut, membuat wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Melihat White Bones di samping Yue, Chen Gang, Wang Suang, dan Sun Yu semuanya takut untuk mengatakan apapun. Dunia saat ini telah berubah, memanggil polisi tidak lagi bekerja, mereka tidak akan bisa mendapatkan bantuan tambahan. Yue, Ji Qingwu, kau awasi mereka. Aku akan pergi bertempur dengan sengit. Suruh mereka bergerak cepat, kita tidak punya banyak waktu. Yue menatap ketiganya, melihat ke arah Ji Qingwu dan berkata, sekelompok zombie sudah bergerak dari depan sekolah, tertarik oleh suara mesin bus sekolah, mereka terhuyung-huyung. Ji Qingwu melambaikan tongkat pemula di depan trio itu, lalu berkata kepada Yue. Ji Qingwu, serahkan tempat ini padaku. Kau harus berhati-hati. Setelah itu, Yue dan White Bones segera bergegas keluar dari bus sekolah. Setelah menyerbu kelompok zombie, Yue seperti harimau, dengan pedang tang imitasi di tangan menebas kepala zombie, memenggal kepala mereka satu persatu. White Bones mengayunkan kapaknya, membunuh zombie seperti sedang memanen sayuran, seolah tanpa hambatan.
Bola cahaya putih mengalir ke tubuh White Bones dan Yue tanpa henti Chen Gang, sungguh menakjubkan, dia bahkan lebih kuat. Penglihatan Chen Gang bagus, dengan tatapannya dia bisa tahu bahwa Yue berbeda dari dirinya beberapa jam yang lalu, dia lebih kuat. Yue, apel vitalitas. Yue membunuh 5 zombie, tiba-tiba di depannya, dari zombie apel vitalitas jatuh. Dia sangat gembira dan cepat-cepat mengambil apel itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah membunuh 2 zombie lagi, Yue dan White Bones mundur. Jumlah zombie terlalu banyak, pembunuhannya tidak ada habisnya. Meskipun mereka kuat, pada kenyataannya hanya ada 2 dari mereka tidak bisa menghentikan kelompok zombie terlalu lama. Yue, apakah kamu baik-baik saja? Yue dengan cepat berlari kembali ke bus sekolah, ke arah Ji Qingwu bertanya. Ji Qingwu menunjuk ke 3 orang itu dan menatap Yue berkata, Ji Qingwu, bagus. Aku membiarkan mereka bertiga membantu memindahkan persediaan, sebagai gantinya, kita akan membawa mereka ke tempat yang aman. Yue melihat ketiga orang itu, melihat mereka membawa banyak paket dan meletakkannya di sudut bus. Melihat Yue naik bus, ketiganya hanya menatapnya tanpa berani berkata apa-apa. Saat itu bus sekolah sudah penuh dengan bungkusan berbagai perlengkapan. Wang Fang dan Kai Xiao terengah-engah duduk di kursi mereka. Mereka belum pernah melakukan pekerjaan berat seperti itu sebelumnya. Yue berkata dengan keras, Yue, cepat, jalankan. Chen Yao menginjak gas, bus melaju kencang, menabrak semua zombie di depan. Bus sekolah bergegas keluar dari sekolah, semua orang melihat pemandangan di jalan. Di jalan, di mana-mana terdengar suara gemerisik zombie, mobil-mobil yang tidak diparkir di pinggir jalan, menabrak sisi pertokoan. Bahkan beberapa restoran terbakar, seluruh toko menyala, asap mengepul ke langit. Bus sekolah baru saja keluar dari sekolah, tak lama kemudian ada gerombolan zombie yang terhuyung-huyung ke arah mereka. Mereka tertarik oleh suara mesin bus sekolah. Ada kilatan aneh di mata Chen Yao, dia dengan ganas mengemudikan bus sekolah ke arah zombie dan menabrak mereka. Membuat zombie beterbangan kemana-mana. Yue memperhatikan gerombolan zombie di jalan dan berpikir, Yue, untungnya, kita dapat bus sekolah, kalau tidak kita tidak akan bisa melewatinya. Gerombolan zombie berkeliaran di mana-mana di jalan, bahkan Yue dan White Bones tidak akan bisa melewati jalan. Trio Chen Gang melihat jalanan yang penuh dengan zombie, dalam hati mereka dipenuhi rasa takut, seolah-olah seluruh dunia dipenuhi zombie dan tidak ada lagi orang. Sebelumnya orang-orang yang berjalan di jalan seperti semut yang berjalan, sekarang selain zombie hanya ada lebih banyak zombie. Chen Yao mengemudikan bus sekolah dengan kecepatan tinggi, menabrak banyak sekali zombie yang menuju ke distrik Garden. Perubahan dunia terjadi pada sore hari, saat itu sebagian besar orang tidak berada di rumah di distrik Garden. Bahkan di rumah, mereka berada di kamar mereka, dan hanya sedikit orang yang berada di luar. Chen Yao setelah mengemudi ke komunitas distrik Garden menabrak sekelompok zombie, lalu berhenti di satu blok apartemen. Membuka pintu, White Bones keluar dari mobil, mengayunkan kapaknya membuat kepala zombie beterbangan. Yue juga turun, mengayunkan pedang tangnya, memenggal kepala zombie. Ji Qingwu, turun. Ji Qingwu menatap para siswa di dalam bus dan berkata, keempat gadis dan ketiganya dengan sangat cepat keluar dari bus. Di luar di komunitas ini tidak banyak zombie, hanya beberapa, dan segera dibunuh oleh Yue, White Bones, dan Ji Qingwu. Ketujuh siswa melihat ketiganya dengan mudah menyingkirkan zombie. Yue, berikan aku kuncinya. Setelah menyingkirkan para zombie, Yue menghampiri Chen Yao, mengulurkan tangannya dan berkata. Chen Yao dengan cepat mengambil segenggam kunci dan memberikannya kepada Yue. Setelah Yue mendapatkan kunci, ia segera membuka pintu baja apartemen yang terkunci. Tepat setelah pintu baja terbuka, 4 zombie terhuyung-huyung ke arah mereka dari dalam pintu baja. Ketujuh siswa yang melihat zombie yang tercabik dan tergigit itu menjadi sangat takut dan mundur selangkah. Hampir tidak ada yang tidak tahu tentang Resident Evil, selama mereka digigit zombie, mereka akan menjadi zombie. Mereka tidak ingin menjadi zombie. White Bones mengayunkan kapaknya seperti angin puyuh, menyerbu ke arah zombie, dalam waktu singkat memenggal 3 zombie dan membuat kepala mereka melayang. Tubuh Yue sedikit membungkuk, pedang dari bawah ke atas, langsung memenggal kepala zombie dan membuatnya melayang. Yue menatap semua orang, mengatakan sesuatu, segera bergegas masuk ke gedung bersama White Bones. Yue, bawa perlengkapan,
lalu naik ke atas. Aku akan membersihkan semua zombie. Cepat, jangan menunda-nunda. Ji Qingwu, aku serahkan keselamatan mereka padamu. Naik tangga. Ji Qingwu, baiklah. Ji Qingwu mengangguk sebagai jawaban. Apartemen Chen Yao berada di lantai 5. Yue dan White Bones mengikuti tangga ke atas, di setiap lantai mereka dengan cepat membersihkan tangga dari zombie. Setelah membunuh 12 zombie, mereka membersihkan zombie dari tangga ke lantai itu. Yue membuka pintu apartemen Chen Yao, lalu memerintahkan White Bones. Yue, White Bones, segera naik ke atas, bersihkan zombie yang kalian temui di setiap lantai. Menerima perintah Yue, White Bones menyeret kapak besarnya, dengan cepat berlari ke atas, mulai membersihkan zombie di dalam gedung. Yue kemudian berjalan masuk ke dalam kamar, duduk di sofa, menghela napas panjang, dan mulai beristirahat. Hari ini, setelah berjuang sepanjang jalan, tubuhnya sangat lelah. Jika dia tidak berkemauan keras, dia tidak akan mampu bertahan. Saat ini staminanya telah berkurang menjadi 4 poin, setelah duduk, dia tidak ingin bangun. Satu demi satu, kelompok Chen Yao dengan cepat memindahkan perlengkapan dari bas ke dalam kamar. Setelah kelompok Chen Yao masuk, Yue hanya melihat mereka. Tanpa gerakan apapun, dia terlalu lelah, dan tidak peduli untuk menjadi seorang pria sejati. Segera dibawa upaya kelompok yang terdiri dari 6 orang yang membawa. Apartemen dengan cepat terisi dengan berbagai perlengkapan. Mereka terus memindahkan perlengkapan hingga gelap, segera 7 selesai memindahkan semua perlengkapan ke apartemen. Setelah menutup pintu, mereka semua benar-benar lega. Yue, aku akan pergi mencari di gedung. Dengan staminanya kembali menjadi 7 poin, Yue berdiri dari sofa, menatap Ji Qingwu dan berkata, Ji Qingwu, hati-hati. Ji Qingwu berkata kepada Yue, dia juga sangat lelah, butuh istirahat yang cukup. Wang Fang, hati-hati. Wang Fang juga berkata. Yue mengangguk, lalu bergegas keluar. Yue bangkit dan meninggalkan ruangan. Yue, tidak ada koin kehidupan. Mengapa ini? Apakah setelah beberapa saat, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini akan menghilang? Yue menaiki tangga, di sepanjang jalan ada mayat zombie di mana-mana, tetapi tidak ada koin kehidupan hitam di dekat tubuh mereka. Ini membuatnya mengerutkan kening. Sedikit ragu, Yue mengeluarkan koin kehidupan dan melemparkannya ke tanah dan menatapnya. Setelah 20 menit, koin kehidupan hitam itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang di udara. Yue mengerutkan alisnya, berpikir. Yue, benar saja, barang yang tidak ada di dunia ini, jika meninggalkan tubuh pemiliknya akan menghilang dalam 20 menit. Yue memeriksa area yang sedang naik, hanya melihat mayat zombie di mana-mana. Semua tubuh yang dilihatnya adalah tulang putih yang terbunuh. Bangunan ini memiliki 8 lantai, pemeriksaan Yue tidak menemukan zombie yang tersisa, semua zombie telah dibunuh oleh tulang putih. Tulang putih karena semua pertempuran telah maju ke level 8, sekarang 70% lebih kuat dari manusia rata-rata. Di lantai 8, Yue langsung menuju pintu sebuah apartemen. Yue, apakah ada orang di dalam? Jika ada, tolong beritahu aku akan segera pergi. Jika kau tidak menjawab, aku akan menggunakan kekerasan untuk mendobrak masuk. Tidak ada gerakan di dalam. Yue, White Bones, lakukan. Yue memerintahkan White Bones. White Bones dengan kapaknya yang sebesar kepala manusia menghantam pintu, membuat lubang yang dalam, serpihan kayu beterbangan keluar. Beberapa kali kapak menghantam lagi dan pintu itu pun dengan cepat terpotong. Pintu baru saja terbuka. Keluar dari ruangan, seorang gadis zombie kecil dengan wajah yang robek dan tergigit, seorang zombie pria parubaya, dan seorang zombie wanita terhuyung-huyung ke arah Yue dan White Bones. Yue, serang mereka, teriak Yue, dengan tebasan pedang, memenggal kepala zombie pria parubaya itu hingga kepalanya melayang. White Bones dengan tebasan yang ganas, seperti tank menghantam zombie gadis kecil dan zombie wanita itu, menjatuhkan kedua zombie itu ke tanah. Yue datang, dengan tebasan pedang menebas kepala zombie gadis kecil itu. Yue, pegang dia. White Bones hendak membunuh zombie wanita itu ketika dia mendapat perintah Yue. Zombie itu hanya bisa menggunakan tangan tulangnya untuk memegang zombie wanita itu. Yue menebas, memotong kepala zombie itu. Tepat setelah kepala zombie itu terpotong, sebuah kotak harta karun putih jatuh keluar. Mata Yue berbinar, dengan cepat mengambilnya dan membukanya. Sebuah cahaya putih berkedip, sebuah sarung tangan kulit putih berukir rune muncul di depannya.
Sarung tangan kulit putih level 1. Setelah melengkapi plus 2 kekuatan, dapat menahan serangan dari monster di bawah level 5, daya tahan 10/10. Yue dengan cepat mengenakan sarung tangan kulit putih, dia segera merasakan kehangatan mengalir melalui tubuhnya, kekuatannya telah meningkat. Yue mencari di dalam ruangan sebentar, tidak menemukan zombie, berjalan menuju apartemen lain. Ruangan itu rusak parah oleh Yue, dengan zombie yang terpenggal. Yue, apakah ada orang di dalam? Tolong beritahu saya dan saya akan segera pergi. Jika Anda tidak menjawab maka saya akan mendobrak masuk. Pria, ada, jangan dobrak pintuku. Silakan pergi segera. Di lantai 3 gedung itu, dia mendengar suara seorang pria. Yue tanpa ragu-ragu, segera berjalan keluar menuju lantai bawah. Bangunan 8 lantai, setiap lantai memiliki 4 apartemen. Yue menemukan bahwa ada 6 keluarga yang masih hidup, tetapi semua orang waspada terhadapnya. Dia hanya berbicara kepada mereka dan segera diusir. Dunia telah berubah hari ini, rumah adalah satu-satunya tempat yang aman, setiap orang terhadap orang asing memiliki banyak kehati-hatian. Yue menghancurkan semua apartemen yang tidak memiliki orang dan membersihkannya, dan dapat naik ke level 7. Pesan sistem, Anda telah dipromosikan ke level 7. Silakan tetapkan 2 poin statistik. Ketika Yue membunuh semua zombie di lantai 6, sebuah suara terdengar di kepalanya. Yue ragu sejenak sebelum menentukan pilihannya. Yue, berikan 1 poin untuk stamina, 1 poin untuk kelincahan. Setelah membunuh semua zombie di gedung itu, Yue menyeret tubuhnya yang kelelahan kembali ke apartemen Chen Yao. Chen Yao, Yue, kamu kembali. Melihat Yue kembali, gadis-gadis itu langsung tersenyum kegirangan, mereka khawatir dia akan mati di mulut para zombie, bahkan lebih khawatir dia akan pergi untuk selamanya. Chen Yao, Yue, aku menyiapkan makan malam untukmu. Chen Yao mengambil semangkuk besar mie yang mengepul dengan daging, dan ham di atasnya ke arah Yue, tersenyum dan menyerahkan mangkuk itu kepada Yue. Aroma makanan itu tercium ke hidungnya. Mangkuk itu berisi daging dan ham. Aromanya tercium ke hidungnya saat perutnya keroncongan keras, makanan itu terlalu menggoda. Yue, apakah ini air keran? Yue mengambil semangkuk mie instan, menahan rasa laparnya yang rakus, menatap Chen Yao dan bertanya. Chen Yao mengerti kekhawatiran Yue, dengan cepat menjawab. Chen Yao, tidak, ini air bersih. Yue mengambil semangkuk mie instan dan mulai makan dengan bersemangat, dia benar-benar lapar. Mie instan yang biasa dia makan sama sekali tidak enak. Wang Fang menatap Yue, dengan penyesalan berpikir. Wang Fang, mengapa aku tidak memikirkannya? Jika aku hanya melakukan ini untuknya, bukankah kasih sayangnya padaku akan meningkat? Yue, Ji Qingwu, kamu ingin membiarkan ketiga orang itu masuk ke dalam kelompok. Setelah makan malam, Yue beristirahat sebentar, memperhatikan ketiganya dan kemudian berkata kepada Ji Qingwu. Keempat gadis itu sudah merepotkan, jika ditambah dengan ketiga pria yang tidak kompeten, bahkan jika Ji Qingwu sangat tangguh, dengan ilmu pedang yang luar biasa, mustahil untuk melindungi mereka dengan baik. Yue tidak ingin melindungi trio yang hanya tahu mengeluh, dan tidak mau berkontribusi. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Pada saat ini, trio itu menegang, menatap Ji Qingwu, di dunia ini, tanpa orang kuat yang melindungi mereka, mustahil untuk bertahan hidup. Ji Qingwu berpikir dalam diam. Chen Gang berkata kepada Ji Qingwu dengan sangat serius. Chen Gang, Ji Qingwu, sekarang lihatlah dunia ini, bukankah kita seharusnya saling membantu dan bersama-sama bertahan hidup? Tolong biarkan kami tinggal, dan kami akan melindungimu. Ji Qingwu tidak menjawab, tetapi bertanya pada Yue, Yue, mengapa kamu ingin membersihkan semua zombie di apartemen? Di dalam ruangan, tatapan yang lain beralih ke Yue. Yue berkata perlahan, aku percaya bahwa zombie-zombie ini akan berevolusi. Saat ini mereka hanya level 1, tetapi kupikir mereka tidak akan selalu seperti ini. Jika mereka terus berevolusi, mereka akan menjadi lebih berbahaya. Jika zombie-zombie itu hanya berada di level ini, selama manusia memiliki pijakan yang kuat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan zombie-zombie itu sepenuhnya, dan sekali lagi membangun kembali ketertiban. Sun Yu tampak agak pucat, membalas, tidak mungkin. Di acara TV, zombie tidak seperti ini. Bagaimana mereka bisa berevolusi? Sun Yu dapat melihat dunia seperti sekarang ini. Jalanan penuh dengan zombie, bahkan tidak ada bayangan orang hidup.
Jika zombie-zombie itu berevolusi, maka akan sulit untuk menghancurkan zombie-zombie itu, dan memulihkan ketertiban. Yue melirik Sun Yu, dengan ringan berkata, aku hanya menyatakan spekulasiku, belum tentu kebenarannya. Chen Yao menyela, dengan khawatir bertanya, Yue, apakah kamu harus pergi? Gadis-gadis itu menatap Yue, mereka telah melihat kekuatan Yue, tanpa perlindungannya, masa depan mereka suram. Meskipun ada banyak persediaan di apartemen, persediaan ini suatu hari akan habis. Jika Yue pergi, mereka tidak akan tahu seperti apa masa depan mereka. Yue menatap Chen Yao, dengan sungguh-sungguh berkata, aku harus menemukan sahabatku. Setelah menemukan sahabatku, aku ingin pulang sebentar. Kita hanya bisa tinggal bersama selama beberapa hari. Gadis-gadis di asrama Chen Yao cukup cantik, terutama Chen Yao dan Ji Qingwu, mereka adalah yang tercantik di sekolah. Namun, bagi Yue, sahabatnya dan orang tuanya adalah orang yang paling penting, dia tidak bisa hanya tinggal di sini dan melindungi gadis-gadis ini. Mendengar apa yang dikatakan Yue, di samping Ji Qingwu, mata gadis itu gelap, dipenuhi dengan lapisan kabut. Pada saat yang sama, Wang Suang yang diam, tiba-tiba berkata, Yue, biarkan aku ikut denganmu. Bahasa Indonesia, aku ingin mengikutimu, apakah itu untuk menemukan sahabatmu atau pergi ke rumahmu? Mungkin kau butuh seseorang untuk menyetir. Aku juga bisa melakukan semua jenis pekerjaan fisik yang berat, pekerjaan fisik berat non-pertempuran bisa kau berikan padaku. Yue menatap Wang Suang, bertanya, apakah kau yakin ingin mengikutiku? Keluargaku tinggal di kota selatan Nanning. Dari sini tidak dekat, aku tidak tahu bahaya seperti apa yang akan kita hadapi. Seperti yang kukatakan, jika tebakanku benar, zombie-zombie itu seharusnya berevolusi, yang terpenting tidak tahu bahaya seperti apa yang mengintai. Gadis-gadis yang akan pergi bersama Yue terdiam, kota Nanning terlalu jauh dari sini. Apa yang telah terjadi di dunia, tidak ada yang tahu. Mereka tidak siap untuk melewati bahaya ini. Wang Suang dengan percaya diri berkata, aku memutuskan untuk pergi bersamamu. Bagus. Yue mengangguk setuju, memperbolehkan Wang Suang untuk bergabung dengan timnya. Yue juga butuh seseorang untuk membantu mengemudikan kendaraan, membawa perbekalan, sehingga ia terbebas dari urusan logistik dan dapat berkonsentrasi pada pertempuran. Wang Suang dan aku, apakah kalian akan membiarkan mereka berdua mengikuti kalian juga? Yue menunjuk Chen Gang dan Sun Yu, sambil bertanya pada Ji Qingwu. Ji Qingwu melirik Chen Gang dan Sun Yu, dengan suara yang memikat berkata dengan tegas. Chen Gang dan Sun Yu, kalian berdua sekarang aman. Apakah kalian akan membawa perbekalan kalian dan pergi? Satu orang lagi, permintaan perbekalan akan menjadi tekanan yang lebih besar bagi yang lain. Gadis-gadis di sini juga cantik, dunia sudah mulai runtuh, hukum dan ketertiban tidak berlaku lagi. Ji Qingwu tidak yakin apakah anak-anak laki-laki ini tidak bejat. Wajah Sun Yu memucat, berteriak keras, mengapa kalian seperti ini? Ayahku yang bertanggung jawab atas distrik Jiangnan. Semua orang mengangkat alis mereka, karena Sun Yu yang manja ini semakin mengerutkan kening. Wang Fang tersenyum menghina, dengan sinis berkata, bagaimana dengan ayahmu? Katakan padanya untuk mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu. Ayo Sun Yu. Chen Gang menggelengkan kepalanya, menarik Sun Yu, mengambil 2 tas besar berisi perlengkapan, dan berjalan keluar. Dia tidak ingin tinggal di sini dan dipermalukan. Membaca maksud Yue, White Bones melangkah ke arah Sun Yu. Tunggu aku. Sun Yu melihat White Bones memegang kapaknya, ketakutan, segera mengambil 2 tas besar berisi perlengkapan dan berlari keluar. Ketika Chen Gang dan Sun Yue baru saja pergi, Kai Xiao melangkah maju dan menutup pintu dengan rapat. Di mana aku tidur malam ini? Yue bertanya kepada Chen Yao saat pintu tertutup rapat. Ikuti aku. Chen Yao menatap Yue dan tersenyum manis, membawanya ke kamar tidur utama. Saat memasuki kamar tidur utama ini, kamar yang dipenuhi dengan aroma samar, 6 atau 7 boneka binatang di tempat tidur, rapi dan bersih, kamar yang penuh dengan kewanitaan muncul di depan mata Yue. Mata Chen Yao bersinar dengan rasa malu, menatap Yue dan berkata, ini kamar tidurmu. Ini adalah kamar tidur Chen Yao, ini adalah pertama kalinya dia membawa seorang anak laki-laki ke kamarnya. White Bones, tetap waspada, jangan biarkan siapapun memasuki kamar. Yue memberi perintah, lalu berbaring di ranjang besar, dan segera tertidur. Hari ini dia terlalu lelah.
Chen Yao melihat Yue bahkan tidak melepas pakaiannya dan berbaring di ranjang putih bersihnya. Dia merasa sedikit kesal, tetapi melihat White Bones datang dengan kapaknya, dia segera meninggalkan ruangan. Dengan keberadaan kerangka khusus, di ruangan ini, di samping Ji Qingwu, semua orang takut. Pada jam 7 pagi berikutnya, Yue yang berbaring di tempat tidur membuka matanya, dia selalu bangun setiap hari pukul 7 untuk berolahraga dan pergi ke kelas. Tidur benar-benar cara yang paling efektif untuk pulih. Yue membuka matanya, dan melihat bahwa staminanya telah pulih sepenuhnya. Yue membuka pintu kamar tidur, dan melangkah ke ruang tamu. Di atas sofa di ruang tamu, Wang Suang sedang berbaring di sana, tertidur lelap. Bangun, ada yang ingin kukatakan. Yue segera pergi ke dua kamar lainnya, mengetuk pintu sambil berkata keras-keras atas desakan Yue, di samping Ji Qingwu. Keempat gadis itu menghabiskan waktu sekitar 10 menit sebelum keluar, berkumpul bersama di ruang tamu. Yue menatap Ji Qingwu dengan suara berat dan berkata, Ji Qingwu, kita aman di sini untuk sementara waktu. Sesuai dengan kesepakatan di antara kita, bisakah kau ikut denganku untuk mencari sahabatku hari ini? Ji Qingwu berkata dengan ringan, iya. Yue juga berkata, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan tinggal di sini atau pergi dan bertarung denganku? Kita harus menjelaskan terlebih dahulu, pertarungan hari ini akan lebih intens daripada kemarin. Selain Wang Suang, gadis-gadis lainnya terdiam. Melawan zombie hanya dengan goresan akan terinfeksi dan menjadi satu. Bahkan pria tidak memiliki keberanian untuk bertarung, apalagi para gadis. Pada saat yang sama, mata Chen Yao bersinar dengan keputusan yang tegas, aku akan bertarung denganmu. Aku juga ingin menjadi lebih kuat. Chen Yao, seperti gadis-gadis biasa juga takut melawan zombie, tetapi sangat jelas baginya, di dunia ini orang yang paling mampu adalah yang mengandalkan diri sendiri. Meskipun ada keinginan kuat untuk bergantung pada seseorang, mereka tetap harus menunjukkan harga diri mereka. Wang Fang berkedip beberapa kali lalu berkata, aku akan tinggal di sini untuk menjaga Zhang Xuan. Dia masih belum sehat, masih butuh seseorang untuk menjaganya. Bahkan jika aku pergi, aku hanya akan menjadi pengganggu. Sedikit ragu, Kai Xiao juga berkata, aku juga akan tinggal di sini dan menjaga Zhang Xuan. Yue lalu berkata, bagus. Kau harus menutup pintu, kecuali kami, sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun masuk. Selesai berbicara Yue lalu melangkah keluar ruangan. Ji Qingwu, Chen Yao, dan Wang Suang mengikuti di belakang Yue dan keluar. Diiringi suara mesin yang keras, Chen Yao mengemudikan bus sekolah keluar. Di jalan, para zombie berkeliaran di mana-mana, karena sebuah bus sekolah melaju kencang. Para zombie itu segera terhuyung-huyung menuju bus sekolah. Saat para zombie mendekat, seperti tank, bus sekolah menabrak para zombie dan membuat mereka terpental. Chen Yao yang sedang mengemudi, berkata kepada Yue, Yue, hanya ada setengah tangki bensin yang tersisa. Yue bertanya, apakah cukup untuk sampai di Universitas Zonghai lalu ke pom bensin di Jiangnan? Chen Yao memperkirakan dengan yakin, tidak masalah. Yue segera berkata, kalau begitu pergilah ke Universitas Zonghai dulu. Chen Yao mengangguk lalu mengendarai bus sekolah menuju Universitas Zonghai. Tidak seperti Universitas Yunhua, Universitas Zonghai adalah sekolah kelas 1 di negara ini, telah menghasilkan banyak selebriti, termasuk di antara universitas paling terkenal. Universitas Zonghai juga sangat ramai, tidak peduli jam berapa sekarang, ada orang yang datang dan pergi. Jadi jumlah zombie di sana beberapa kali lebih banyak daripada di daerah lain. Chen Yao melaju ke daerah ini, melihat banyak gerombolan zombie, bus sekolah segera dikepung. Begitu mendengar mesin bus sekolah, para zombie terhuyung-huyung. Chen Yao menggertakkan giginya, dan melaju melewati para zombie. Para zombie itu satu demi satu tertabrak, dengan aliran benturan yang terus-menerus. Jika itu adalah mobil biasa, saat ini mobil itu akan terhalang oleh para zombie dan ditelan oleh gerombolan itu. Menabrak banyak sekali zombie, bus sekolah akhirnya tiba di Universitas Zonghai. Ji Qingwu mendongak ke arah Yue dan bertanya, di mana sahabatmu? Kampus ini sangat besar, apakah kamu tahu di mana dia? Yue dengan cepat menjawab, perpustakaan, kolam renang, asrama putra, pusat kebugaran, dan supermarket. Jika dia masih hidup, seharusnya ada di 5 tempat itu. Wang Suang dengan penasaran bertanya, Yue, siapa nama sahabatmu? Ini adalah Universitas Zonghai,
dibandingkan dengan Universitas Yunhua, jumlah zombinya jauh lebih banyak. Tempat ini, bahkan jika itu adalah Yue, memasukinya adalah risiko yang sangat besar. Wang Xuang merasa iri dengan sahabat Yue, memiliki teman seperti Yue yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Yue tertawa kecil, namanya Qiyang, salah satu sahabatku. Di sela-sela percakapan, Chen Yao telah menyetir ke supermarket kecil di Universitas Zonghai. Kalian tetaplah di sini, aku akan pergi melihat-lihat, kata Yue lalu dengan cepat bersama White Bones bergegas pergi. Di sekitar supermarket kecil itu ada lebih dari 10 zombie. Mereka dengan cepat menuju dan mengepung keduanya. Yue melihat ke arah 10 zombie lebih, lalu bersama White Bones menyerbu ke arah mereka. Saat ini Yue tidak lagi seperti anak laki-laki biasa yang penuh rasa takut saat berhadapan dengan zombie di asrama. Setelah terus-menerus bertarung dan memperkuat diri, kekuatan Yue telah meningkat pesat. Yue dan White Bones bergegas ke kelompok zombie, segera memenggal kepala zombie seperti mereka adalah bilah rumput, dengan mudah menyingkirkan zombie yang menghalangi jalan mereka. Pada saat ini rambut hitam yang elegan melintas di samping Yue, itu adalah Ji Qingwu yang bergegas ke kelompok zombie dan mulai bertarung. Ketiganya bekerja sama, dengan cepat menghabisi gerombolan zombie itu. Yue menatap Ji Qingwu dan berkata, terima kasih. Sama-sama, serahkan tempat ini padaku, kamu pergilah dan lihatlah, kata Ji Qingwu, lalu bergegas menuju zombie di samping. Chen Yao yang mengemudikan bus sekolah telah menabrak sejumlah besar zombie, tetapi masih banyak zombie yang menuju ke bus sekolah. Ji Qingwu harus membersihkan zombie di sekitar bus sekolah, jika tidak mereka akan dikepung. Yue datang ke supermarket kecil dan berteriak keras, apakah ada orang di sana? Seseorang, katakan sesuatu. Dari supermarket, terdengar suara kejutan, ada orang di sini. Kalian di sini untuk menyelamatkan kami. Yue berteriak dengan suara keras, Qiyang, apakah kau di sana? Aku Yue Zong. Yue berteriak 2 kali berturut-turut, tetapi di dalam supermarket tidak ada jawaban. Pintu supermarket segera terbuka, 4 pria dan 3 wanita keluar dari dalam. Seorang pria berkacamata, yang tampak lembut bertanya kepada Yue, kalian di sini untuk menyelamatkan kami, kan? Yue melirik ke 4 pria dan 3 wanita itu, berkata, maaf mengecewakan kalian, aku di sini untuk menemukan temanku Qiyang. Jika kalian ingin keluar darinya, aku bisa membawa kalian. Tetapi setelah keluar dari sini, kalian semua harus bergantung pada diri kalian sendiri di masa depan. Ada zombie di luar, kalian tinggal di sini dan ada air dan persediaan untuk mendukung kalian. Tetapi keluarlah dari sini, hanya masalah makanan saja akan membuatmu gila. Yue harus menghadapi banyak kesulitan untuk hidup di dunia yang mengerikan ini. Jika dia membawa orang-orang ini bersamanya, hanya dengan mengkhawatirkan masalah makanan mereka saja sudah akan membuatnya kesulitan, apalagi mencoba untuk menjadi lebih kuat. Setelah mendengarkan kata-kata Yue yang kejam, ke-7 orang itu tercengang dan bingung. Namun tiba-tiba seorang gadis berambut pendek berkata, aku tahu di mana Qiyang. Aku bisa memberitahumu, tetapi kau harus membawaku bersamamu.